semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan tetap semangat ya dalam kegiatan ini ya anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada siang hari ini anak-anak. Sebelum kita memulai, alangkah yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai kegiatan, Ibu izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Nesya Putri Anggraini, bisa dipanggil Ibu Nesya atau Ibu Eca. Selanjutnya di sini Ibu sangat senang sekali bertemu sama kalian semua dan bersyukur banget kali ini Ibu bisa bertemu pada pertemuan yang pertama ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menemani kalian dalam 1,5 semester ya, dalam menjadi guru BK. Terus Ibu sebelum memulai, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat teman yang diejek dengan fisik? Apakah pernah dengar? Apakah kalian melihat teman yang dipermalukan di media sosial? Itu termasuk tindakan bullying atau bercanda sehat? Kalau menurut saya sih itu termasuk tindakan bullying. Betul sekali. Saya setuju dengan pendapat dari siapa? Aiska. Oh iya, lupa Ibu pengen kenal sama kalian semua. Ibu mau menanyakan satu persatu nama kalian. Dari ujung situ, namanya siapa? Namanya Naila. Oh, Naila ya. Kalau ini namanya siapa? Kalau ini namanya siapa? Kalau yang ini? Oh iya, Aiska ya. Kalau yang belakang Mas, namanya siapa? Ridwan. Oh, Ridwan ya. Oh, baik. Selanjutnya ini kita akan menggunakan layanan informasi. Apakah anak-anak mengetahui layanan informasi itu apa? Tidak, Ibu. Baik, Ibu jelaskan ya. Layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan memberikan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman kepada siswa yang mengenai suatu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui layanan ini, Ibu harap kalian dapat memahami lebih dalam tentang apa itu bullying, sehingga kalian mampu menghindari, mencegah, dan tidak melakukan tindakan-tindakan bullying yang terlarang. Sebelum memulai kegiatan ini dimulai, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan dan Ibu sepakati bersama dengan kalian semua. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Kalian bebas bertanya dan menyampaikan pendapat. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Tidak ada paksaan antara kalian untuk menyampaikan pendapat kaliannya, tetapi Ibu berharap semua dapat berpartisipasi aktif. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Yang ketiga itu ada asas kegiatan. Kalian diharapkan untuk aktif dalam kegiatan ini berlangsung. Yang keempat itu ada asas kenormatifan. Kita harus menjaga sopan dan santun dalam melakukan kegiatan konseling ini. Yang kelima itu ada asas kerahasiaan. Apabila teman-teman semua berbagi pengalaman atau cerita tentang pribadinya, maka boleh dijadikan bahan untuk pembelajaran. Tidak boleh dijadikan bahan ejekan ataupun disebarluaskan kepada orang lain. Apakah kalian siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Siap, Ibu. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang silakan perhatikan video yang akan Ibu tampilkan, amati baik-baik perilaku yang muncul dalam video tersebut ya anak-anak. Iya, Ibu. Nah, ini Ibu akan menampilkan video tentang bullying. Tolong disimak ya teman-teman. Baik,
rasakan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Berapa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau melecehkan orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana yang lebih dewasa atau lebih tua memiliki teman yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang akan menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada satu, kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda, dianggap cantik atau jelek. Dua, kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. Tiga, kondisi akademik. Misalnya, dianggap terlalu bodoh atau pintar. Empat, status ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan lima, termasuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga, agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bullying berikutnya, ataupun malah terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bentuk-bentuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengajak korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik. Contohnya memukul, menendang, memalak, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya. Contohnya, pelaku menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, hingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungannya. Di era teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, berkolom komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam tim online. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Strategi untuk mengatasi cyberbullying dapat ditemukan di video berikut. Adanya dunia maya membuat tindakan bullying menjadi semakin mudah. Maka cyberbullying dapat terjadi sepanjang waktu selama pelaku memiliki akses internet. Pelaku juga tidak perlu repot-repot bertemu langsung dengan korban, cukup ketik atau posting melalui handphone. Pelaku cyberbullying juga tidak terbatas pada orang di sekitar korban.
kepercayaan diri atau trauma sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga mungkin dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti adanya kemasukan, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, rasa bersalah, atau kecemasan akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai pelajar Pancasila, yuk stop bullying di lingkungan sekolah. Jangan menjadi pelaku bullying karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Coba pikirkan jika kalian yang menjadi korbannya, bagaimana rasanya? Sehingga enak kan? Jika kamu menjadi korban ataupun saksi bullying, jangan takut untuk lapor kepada guru ataupun orang tua ya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan bantuan dan bullying dapat dihentikan. Strategi menghadapi bullying dapat disimak juga di video berikut. Khusus untuk menjaga cyberbullying, batasi penggunaan media sosial, pikirkan dan berempatilah sebelum memposting sesuatu, serta jangan mudah terpancing dengan komentar negatif. Nah, kalau sekolahmu akan membuat kampanye anti bullying, apa ya slogan yang cocok untuk aksi tersebut? Coba tulis dirimu di kolom komentar. Jangan lupa like dan share juga video ini ke teman kecil lainnya ya. Jadi, Baik, anak-anak, setelah melihat video yang tadi Ibu tayangkan, bagaimana perasaan kalian melihat dari video tersebut? Motivasi lagi? Selain dari takut jadi korban, apalagi? jadi pelaku. Mau jadi pelaku ya? Coba bayangkan jika kalian di posisi seperti itu, apakah kalian akan merasa seperti cemas, sedih, takut, atau malu? Depresi. Betul. Dari video tersebut kita melihat dapat memahami bahwa bullying itu bukanlah sebuah candaan biasa, tetapi bullying itu merupakan sebuah tindakan yang menyakitkan perasaan seseorang yang tanpa bullying. Selanjutnya di sini Ibu akan membahas pengertian bullying ya. Pengertian bullying berasal dari kata bahasa Inggris bully yang artinya gertak atau mengertak atau mengganggu, sedangkan makna luas dari bullying itu menurut Riustina atau Vita dan Sositio pada tahun 2001 adalah salah satu bentuk bullying perilaku berdasarkan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak-anak yang lebih lemah dari dirinya. Dengan kata lain, anak-anak yang merasa lebih kuat mendominasi anak-anak yang kita pandang itu lebih lemah darinya. Bullying juga bisa dikatakan sebagai ancaman atau gangguan dari seseorang yang merasa dirinya berkuasa. Jika korban itu mengalami gangguan psikis berupa stres, depresi, kecemasan yang berlebihan, dan merasa hidupnya tidak aman berada di lingkungan sekitarnya. Dengan canggihan teknologi di era globalisasi ini, para pelaku bullying juga semakin dimudahkan dalam menjalankan aksi-aksinya terhadap suatu korban. Karena pembulian bisa terjadi tidak hanya sekadar dengan kontak langsung, tetapi bullying itu sangat mungkin terjadi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Selanjutnya itu ada faktor-faktornya. Di sini ada faktor-faktor bullying. Ada berbagai faktor mengapa kasus bullying itu bisa terjadi. Faktor-faktor tersebut bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada internal sama eksternal. Kalau internal itu faktor yang menyebab bullying melalui gangguan psikologis pelaku akibat masalah pribadi, latar belakang, keluarga asal, serta karakteristik pelaku yang populer daripada pandai memanipulasi orang lain, seperti
seperti contohnya itu sulit mengendalikan emosi, kurangnya memiliki rasa empati, dan ingin menunjuk rasa seperti seperti dianggap sebagai seorang hebat. Kayak misalnya pelaku itu pengen ngebully kita, dia tuh pengen ngerasa hidupnya itu menjadi pemenang, kayak apa, dianggap hebat lah, terus nyari perhatian ke orang lain, terus ya ikut-ikutan kayak misalnya temannya menjadi perilaku bully, dia ikut-ikutan nih pengen jadi berkuasa lah seperti itu. Kalau eksternal itu mencakup pembiaran dari pihak sekolah atau guru, pengaruh buruk teman sebaya, keluarga yang tidak harmonis, faktor ekonomi, tayangan televisi yang tidak mendidik, serta kecanggihan teknologi cyberbullying. Perilaku ini semakin dipaparkan oleh rasa puas pelaku yang berkuasa dengan adanya hubungan berupa tawa dari kelompoknya, seperti penggunaan sosial media yang kurang aktif atau perhatian dari keluarganya yang kurang, kayak dia tuh merasa dirinya sendiri, nggak pernah cerita sama orang lain, itu kayak seperti itu kalau eksternal ya. Jadi selanjutnya di sini ada dampak bullying di sekolah. Kalian tahu gak sih dampak bullying di sekolah itu ada berapa? Oke ya, Ibu belum jelasin yang baik. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 dampak bullying di sekolah. Yang pertama itu korban, pelaku, sama saksi ya. Kalau jadi korban itu mengalami ketakutan dan rasa cemas. Dia tuh kayak cemas nih, takut kalau dia tuh nggak ditemani sama temennya, kayak dijauhkan sama teman-temannya. Yang kedua itu ada kehilangan kepercayaan diri, kayak misalnya tuh dia kurang percaya diri kalau dirinya tuh dia cantik, terus dia bilang ke temannya kalau dirinya dia tuh jelek, terus dipandang sama temennya tuh bikin temennya itu merasa kalau dirinya dia sendiri itu kurang percaya diri. Yang ketiga itu mengisolasi diri, kayak misalnya tuh tempuruk dia selalu di depan laptop nangis gitu ya. Terus sedih kan ya. Terus yang keempat itu ada sulit membentuk hubungan, kayak misalnya nih hubungan sosialnya dia tuh kurang baik, kayak misalnya pertemanannya kurang, ya kan, pertemanannya tuh kayak misalnya geng ini sama geng ini berantem, itu pertemanannya kurang. Yang kelima itu ada memicu gangguan mental. Dia tuh merasa dirinya itu memiliki gangguan yang benar-benar mentalnya itu seperti seperti kayak down gitu ya, karena kayak misalnya ujian terus dia dapat nilainya segitu, terus ketika nilainya jelek, terus ketika dia mau mengungkapkan ke orang tua, terus orang tuanya itu kayak itu tuh anak harus nilainya cakep, terus dia mikirkan sesuatu itu biar sampai ke otaknya itu memicu gangguan mental, kayak mau bunuh diri, kayak mau gantung diri gitu ya, misalnya kayak gitu. Kalau yang keenam itu masalah kesehatan fisik, kayak misalnya itu contohnya misalnya namanya siapa kan? Karin sama siapa namanya? Jadi ceritanya tuh Karin sama Jawa itu kan temenan ya dari dulu, terus si Karin ini membuli si Jawa dengan fisik, kayak misalnya fisiknya kok kayak begitu, jalannya kok kayak begitu, terus kayak kok dia cantik di depan ini gitu kan. Terus itu contohnya. Kalau yang nomor 7 itu penurunan prestasi akademik, kayak misalnya nih nilainya dia jelek terus, kayak misalnya semester 1 di bulan Januari itu dia jelek tuh nilainya pas mau ujian UTS kan, terus pas UAS pas ujian UAS dia nilainya juga jelek ya kan. Yang kedua itu dampak bagi pelaku. Kalau dampak bagi pelaku itu prestasi akademiknya menurun, kayak misalnya tuh dia punya prestasi di bagian
futsal. Terus dia tuh sebagai pelaku tuh dia pengen dibully orang terus sampai akademiknya tuh dia menurun banget gitu. Yang kedua itu ada berkelahi dengan teman, kayak misalnya tunjuk-tunjukkan dia tuh, kayak misalnya dia nggak suka sama temennya karena dia punya pacar, temennya itu deketin gitu, terus dia nonjok temannya atau sampai bikin temannya itu babak belur, ya kan? Yang ketiga itu memikirkan pemikiran atau keyakinan kriminal hingga ia dewasa, kayak misalnya nih dia mikir kalau gua kayak begini terus, kata misalnya kalau gua kayak begini terus bakalan menimbulkan suatu kriminal, kayak misalnya gua kalau nggak kayak begini gua akan busuk nih orang ini gitu. Yang keempat itu ada lebih mungkin menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol saat remaja dewasa hingga dewasa, seperti obat-obatan yang terlarang ya, kayak misalnya mabuk-mabukan gitu ya. Yang kelima itu lebih mudah melibatkan dalam aktivitas seksual ini, kayak dia melakukan tindakan seksual pada, kayak misalnya dia menonton video-video yang tidak diperbolehkan dalam usia remaja ya. Yang keenam itu bersikap kasar terhadap pasangan atau anak-anak saat tumbuh dewasa, seperti misalnya ketika kita contohnya ya, ketika kita lagi sama pasangan terus pasangannya berbuat kasar kayak ucapan atau apa ya, atau pelaku yang kayak misalnya tunjuk-tunjukkan itu gak bakalan bisa menjadi bersikap kasar ya kepada kita gitu. Sama aja kayak begitu kalau pelaku tuh kayak ngomong sama kita adu bacot gitu ya, adu bacot itu bisa melakukan yang seperti itu. Yang ketujuh itu memiliki perilaku antisosial dan kesulitan untuk hubungan, kayak itu sulit nih dalam kelompok ini sama orang itu dia sulit membentuk hubungannya ya. Yang ketiga itu ada dampak bagi siswa yang menyaksikan. Yang pertama itu merasa tidak nyaman dan aman. Ya misalnya nih dia pengen dia tahu kalau tindakan ini tuh bullying gitu ya, dia pengen melaporin orang itu ke pihak-pihak yang berwajib, kayak misalnya polisi, orang tua, guru, dan lain-lain. Yang kedua itu cemas dan takut hingga enggan untuk mencari bantuan, kayak dia tuh pengen ngomong sama pihak berbeda itu, tapi dia takut kalau dia akan menjadi korban selanjutnya. Yang ketiga itu merasa tidak berdaya atau rendah diri. Kalau merasa tidak berdaya itu atau rendah diri itu kayak misalnya dia tuh kayak merasa rendah, dia tuh dirinya tuh gua aja kayak begini, masa gua harus kayak begitu kan, begitu contohnya. Kalau depresi atau gangguan kecemasan, seperti dia cemas memikirkan hal-hal seperti tindakan-tindakan bullying yang ingin mau dilaporkan. Yang kelima itu lebih mungkin menggunakan alkohol atau obat-obatan yang terlarang, seperti dia lebih mudah menggunakan obat-obatan terlarang karena dia akan merupakan tindakan bullying yang tadi dilihat sama dia. Yang keenam itu buat sekolah, dia tuh sering ketika dia melakukan tindakan-tindakan atau pelaku yang kemarin dia lihat, dia merasa kalau dirinya itu takut untuk sekolah karena dia takut jadi korban selanjutnya. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk, di sini ada bentuk fisik, bentuk verbal, dan mental psikologis. Kalau bentuk fisik itu kan tadi penjelasan dari kedua ya, kalian udah tahu kan kalau bentuk fisik itu melibatkan tindakan-tindakan langsung yang menyebabkan perasaan fisik kepada korban. Yang kedua itu jenis yang terdeteksi melalui indera pendengaran dan melibatkan penggunaan kata-kata atau bahasa yang menarikkan atau meremehkan martabat korban. Yang ketiga itu ada mental atau psikologi. Ini mencakup pribadi yang menyerang mental atau psikologi korban, seperti memandang sinis, kayak sinis banget melihatnya. Terus yang kedua itu melakukan teror melalui pesan, kayak misalnya nih dia nggak suka sama orang itu, terus dia melakukan tindakan bullying, dia tuh kayak
kayak lewat WA, lewat IG, DM IG gitu. Dia kayak pasar ngomong kalau dia tuh pengen bertemu dengan itu lewat sosial media, terus mempermalukan di media sosial, kayak misalnya video-video itu diviralin ke media sosial atau membicir ya. Selanjutnya pencegahan bullying. Di sini yang pertama itu menggunakan teknologi secara bijaksana dengan mendampingi orang tua, membatasi penggunaan gawai dan menyaring konten yang diakses oleh anak-anak. Jadi yang kedua itu tanamkan kasih sayang dan nilai positif sejak dini melalui pola asuh yang baik di keluarga serta pembinaan karakter di sekolah. Yang ketiga itu harus ditetapkan aturan yang jelas dan tegas dalam menangani bullying agar tercipta lingkungan yang baik, inklusif dan bebas kekerasan. Yang keempat itu hindari diskriminasi dan perlakuan prioritasasi agar setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil, seperti misalnya nih kalian melakukan tindakan bullying, kalian itu dikasihin, misalnya dia tidak bullyingnya karena kekerasan yang ini karena fisik, itu perlakuan yang tidak adil. Melakukan edukasi sosialisasi tentang anti bullying melalui media yang menarik seperti lagu anak-anak untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan. Selanjutnya ibu akan menjelaskan beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam menangani kasus-kasus bullying beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam menangani kasus bullying sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan edukasi kepada pelaku bullying, yang kedua itu memberikan perlindungan kepada korban bullying, yang ketiga itu bertindak tegas terhadap tindakan bullying. Selanjutnya itu ada jenis-jenisnya ya. Di sini jenis-jenis bullying yang pertama itu ada verbal. Verbal itu yang pertama itu ada seperti menghina, mengancam dan mempermalukan orang yang dibully. Bullying secara verbal bisa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kalau bullying secara fisik itu melakukan tindakan kekerasan secara fisik kepada orang lain seperti memukul, menendang, mendorong atau menjegal. Yang ketiga itu ada emosional. Bullying yang melakukan emosional, memperlakukan korban di depan umum, menyebarkan rumor atau gosip serta mencuri dari pergaulan. Yang keempat itu ada cyber bullying, yang melalui pesan atau komentar di media sosial. Pesan tersebut bisa berisi foto, informasi pribadi serta tulisan berisi hinaan atau hujatan atau ancaman yang dapat merugikan korban. Yang kelima itu ada pelecehan seksual. Pelecehan ini bisa dilakukan secara verbal maupun fisik, misalnya dengan chat sharing akan menunjukkan gestur, gambar atau video yang tidak senonoh atau menyentuh korban yang melakukan kekerasan seksual berupa pemerkosaan ya anak-anak. Nah, di sini ada kesimpulan dari materi. Kesimpulannya itu bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang terhadap individu yang lebih lemah, baik dalam bentuk fisik, verbal, psikologis maupun daring. Perundungan dapat menimbulkan dampak serius bagi korban seperti trauma, rendah diri, gangguan kesehatan, penurunan prestasi. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan bullying perlu dilakukan secara bersama oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui pendidikan karakter, pengawasan, penanaman nilai kasih sayang, perlindungan korban, serta penegakan aturan yang tegas. Dengan demikian dapat tercipta lingkungan yang aman dan nyaman, bebas dari perundungan atau bullying. Selanjutnya ibu akan menanyakan ini perbedaan bullying sama bercanda ya. Yang pertama, mulai. Belum ya? Ya.
secara kelompok ya. Ini kelompoknya mana? Kamu di sini aja berdua kelompoknya. Kamu jawab. Coba kamu kenalan berdua. Masa kamu gak kenalan sih? Ayo mengerjakan ya. Yang pertamanya dikerjain ya. Informasi kamu nanti ada kelas. Jangan nih anak-anak. Nanti dikerjainnya pas selesai video ini ya. Oh, ya baik Ibu. Oke. Dengerin dulu videonya. Kamu ada pulpen? Aku pinjamkan ya. Nah, Ibu baik hati dan tidak bodoh. Nih. Iya, sama. Kalau aku simak dulu ya. Nanti dikumpulin ya. Setelah naik video, kalian akan isi lembar jawaban yang Ibu sediakan ya. Ibu izin keluarin ini ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Dari sekarang. Nanti satu perwakilan maju ya. Ayo harus berani maju ke depan. Saya udah mengisi, berarti yang maju cuma saya ya? Baik, bergantian ya. Ya terus yang ini siapa maju? Kita berdua. Boleh. Gantian, sweet. Jangan berani ya. Baik, Ibu pengen lihat. Sini.
sudah? Udah. Nah, baik ya teman-temannya ya. Makanya jangan ngobrol terus. Kalau terus nanti tidak ada orang pintar dan tidak ada orang bohong. Betul. Ya, alhamdulillah Pak pintar ya. Dilanjutkan baru. Ulangi lagi ya. Tadi sudah jelas belum yang Ibu sampaikan? Oke. Semuanya dijelaskan. Kalau kita perhatikan teman-teman, Satu, pikirkan dan pertimbangkan berbagai perilaku yang dapat berjalan di bawah. Satu, jangan berlaku secara termasuk dan sehat. Bullying yang marah, menunjukkan menjauhkannya dan memberikan kata-kata kasar. ya kalau bercanda sehat ini Sehatnya memberikan bergurau tanpa menunjukkan, memberikan dengan lembut dan memberikan kata-kata buruk. Terus berdasarkan pelajaran kompetisi setelah hasil analisis kelompok. tolong suaranya besar ya. Oh, baik. Karakternya itu perilaku yang sengaja, dampaknya itu menyebabkan korban sedih, jenisnya itu bisa mengecilkan dan dilecehkan, dan faktor penyebabnya itu tidak ada dukungan pada korban tersebut. Terus yang ketiga, pikirkan tuliskan cara-cara yang melakukan pencegahan, laporkan pada guru dan sebarluaskan orang-orang pembuli itu. Itu aja. Kalau belum sampai ya. Ya, mungkin Jadi terima kasih. Sekarang dulu kembali ya. Selanjutnya kelompok selanjutnya. Apa yang kedua? Oh, jadi. Saya. Oke. Jadi di sini ada perilaku bullying, itu kita mendiskusikan yang pertama saling menyakiti suaranya dong. lalu ada cyberbullying, lalu yang ketiga itu dorong teman ke jurang atau ke tangga, Jurang sih. atau yang keempat atau yang terakhir itu menghina teman. Nah, sedangkan kalau yang bercanda sehat itu tuh kita harus saling memuji, kayak gila lu cantik banget gitu. Nah, terus ada tertawa bareng, support satu sama lain, dan juga memberikan kata-kata positif. Nah, yang kedua ini berdasarkan tabel yang sudah diisi, analisis dampak jenis dan faktor. Nah, dampaknya itu bisa dampak tadi dijelaskan, ada korban, pelaku, dan juga saksi. Lalu untuk jenis-jenisnya ada verbal, fisik, cyber, dan juga psikologis. Dan kalau untuk faktornya itu internal dan eksternal. Dan yang ketiga itu cara-cara yang memungkinkan untuk mencegah bullying di lingkungan sekolah. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, support dalam hal yang baik. Dan yang ketiga, tidak terprovokasi. Terima kasih. Iya. Baik, anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita simpulkan bersama materi yang sudah kita pelajari ya. Jadi hari ini kita telah belajar apa tadi anak-anak? Yo, iya, baik. Bullying itu adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti, merendahkan dan membuat orang itu sakit hati dan tidak nyaman melalui perkataan ataupun tindakan ya. Nah, kedua itu ada hari. Yang kedua itu kita membahas tentang faktor-faktor bullyingnya. Faktor-faktor bullying itu tadi apa aja? Ayo, masih ingat gak? Eksternal sama internal.
Iya, tadi dampak bullying apa yang tadi Ibu jelaskan? Ayo, yang menurut pendapat kalian. Ayo, dampak bullying. Tadi kan Ibu udah jelaskan 3. Apa pikirnya? Tadi kan Ibu udah menjelaskan 3 ya. Ayo, apa dampaknya? Jangan ngobrol, makanya Ibu menanyakan. Ibu kalian menjawab. Apa Arin? Ayo. Dampaknya ada 3, dampak ke korban, pelaku, dan saksi. Betul. Terus kalau fakta penyebabnya apa? Ayo, tadi Ibu udah jelaskan juga faktornya. Ayo, fakta penyebabnya. Ayo apa? Internal dan eksternal. Oke. Kalau jenis-jenis bullyingnya? Ayo. Jenis-jenis bullying nih. Ayo nih jawab. Ayo. Apa tadi jenis-jenis bullying? Ibu tadi sudah dijelaskan. Oh iya, kamu dari tadi kamu ngobrol terus tidur nggak menjelaskan, nggak dengerin Ibu. Aisnya Bu. Jangan, dia tuh sudah biar satu-satu ya, biar Ibu nanya satu-satu biar dia paham. Ayo. Kamu lagi mau apa tadi jenis-jenisnya? Ini bisa bikin. Nah terus, Verbal, nah betul. Jadi kita kesimpulannya bisa membahas bullying itu merupakan tindakan yang disengaja. Jadi kita harus tidak boleh melakukan tindakan-tindakan bullying. Mari dan hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ibu izin beres-beres ya.